Halo, perkenalkan nama saya Gilang Abitio, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hari ini akan menyampaikan dan mensosialisasikan sebuah tema yang berkaitan dengan transformasi bentuk pembelajaran yang ada di masyarakat dari era standar atau penggunaan alat tulis biasa menjadi era digital, dalam hal ini penggunaan Google Classroom. Ya, di slide pertama kita akan membahas soal perubahan dalam pendidikan di era digital. Teknologi telah mengubah cara pendidikan disampaikan dan diterima. Pembelajaran kini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sebab penggunaan teknologi memungkinkan untuk pembelajaran dilakukan di tempat yang hampir tidak terbatas selama masih bisa mengakses internet dan listrik. Pentingnya adaptasi teknologi untuk membentuk generasi yang kompeten dalam menghadapi perubahan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan zaman saat ini menuntut setiap orang untuk adaptif dengan teknologi. Kemudian dalam hal ini studi kasus yang saya ambil adalah penggunaan Google Classroom selama COVID-19. COVID-19 menyita perhatian dunia sehingga melumpuhkan hampir sebagian kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk pendidikan. Dan di era inilah pendidikan digital di Indonesia mulai masuk dan diterapkan secara umum. Fleksibilitas dan efisiensi teknologi dalam menjaga kelangsungan pembelajaran meskipun secara daring menjadi salah satu pilihan digunakannya Google Classroom untuk memenuhi standar kegiatan belajar mengajar selama masa COVID. Kemudian di slide kedua kita akan membahas peran Google Classroom dalam transformasi pembelajaran. Fitur unggulan Google Classroom, integrasi tugas, komunikasi real time, dan aksesibilitas materi belajar merupakan hal yang menjadi salah satu alasan banyak orang termasuk guru-guru dan insan pendidikan memilih Google Classroom sebagai alat untuk menjamu pendidikan selama masa COVID. Mendorong interaksi yang lebih aktif antara guru dan siswa. Tools-tools yang ada pada Google Classroom menciptakan hubungan walaupun terbatas ruang, tetap bisa bertatap muka dan menghasilkan interaksi walaupun sederhana secara online, sehingga tetap bisa menjaga hubungan antara guru dan siswa. Kemudian mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Setiap tugas yang diberikan dan Google Classroom memiliki keleluasaan bagi guru untuk memberikan tugas, sehingga unsur-unsur kolaboratif dan kemandirian bisa dilihat dari tugas-tugas yang diberikan dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh para siswa. Sekolah di daerah terpencil menggunakan Google Classroom untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Hal ini dapat dilihat bahwa Google Classroom menghilangkan jarak dan waktu di antara setiap orang yang bisa menggunakan device-nya, maka hal ini bisa menunjang pendidikan di tempat-tempat tertinggal untuk tetap ikut menjalankan pendidikan yang sama dengan tempat-tempat yang lebih maju. Kemudian memungkinkan siswa mendapatkan materi belajar meskipun terbatas secara geografis. Perbedaan jarak dalam hal ini yang dihasilkan oleh COVID-19 menciptakan perbedaan jarak, sehingga perlunya sebuah alat yang bisa menjamu atau mengatasi permasalahan tersebut, dan Google Classroom menjadi sebuah alat yang bisa dengan tools-toolsnya untuk menghilangkan jarak tersebut. Kemudian kita melihat dampak positif penggunaan Google Classroom. Efisiensi, penghemat waktu dan dalam pengelolaan tugas. Dan nilai hal ini bisa menjadi salah satu hal positif yang kita lihat dari Google Classroom, bahwa Google Classroom memiliki
eh, bentuk yang memungkinkan tugas dinilai di tempat yang sama dengan tugas diberikan. Dan ini menghemat waktu dan mempermudah guru untuk melihat perkembangan siswa dalam belajar. Fleksibilitas belajar, seperti yang kita ketahui bahwa Google Classroom menjadi pilihan karena memberikan jawaban antara ruang dan waktu yang terjadi selama COVID-19. Kemudian adalah inklusivitas, membantu siswa dengan kebutuhan khusus melalui fitur-fitur aksesibilitas. Bahwa tidak dimungkiri bahwa ada siswa-siswa tertentu yang memiliki kekurangan, dan itu juga tercover oleh Google Classroom untuk tetap menjalankan tugasnya dengan fitur-fiturnya yang ada di aplikasi tersebut. Kita mengambil contoh sebuah sekolah di Jakarta melaporkan peningkatan partisipasi siswa hingga 30% setelah penerapan Google Classroom. Hal ini menunjukkan bahwa siswa juga memiliki kemudahan adaptif terhadap penggunaan Google Classroom. Kemudian kita pada slide terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Google Classroom telah membuktikan dari sebagai alat yang efektif dalam transformasi pendidikan, teknologi digital harus terus diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian adapun rekomendasi yang mungkin saya akan berikan adalah pelatihan bagi para pendidik untuk memaksimalkan penggunaan teknologi. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian sumber daya manusia yang ada di dunia pendidikan mungkin belum mampu beradaptasi secara baik dengan teknologi tersebut. Maka pelatihan perlu dilakukan. Kemudian perluasan akses internet untuk mendukung pembelajaran digital di seluruh wilayah. Satu hal yang menjadi halangan antara Google Classroom adalah internet dan listrik, sehingga infrastruktur tersebut harus dimasifkan untuk menjamin terciptanya ekosistem yang baik antara Google Classroom dan pendidikan. Terakhir, mungkin saya harap bahwa kedepannya Google Classroom bisa lebih dari sebuah alat pemberi tugas dan pemberi tugas dan alat tempat menilai guru, tapi menciptakan tempat tersendiri antara guru dan siswa untuk berkomunikasi dan menciptakan sebuah hubungan yang lebih luas dalam dunia pendidikan. Saya Gilang Abitio mengucapkan terima kasih.